Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para audiens dan rekan-rekan semua yang menghadiri presentasi kelompok kami. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri saya sendiri dan teman-teman kelompok saya. Ada saya sebagai moderator, Abdul Jilani, dan rekan saya ada Ananda Fadia Putri, ada Fatimatus Salma Nabila, ada Sabina Mutiara, Rita Naswa Ayu Bintoro, Diandra Ameliani, dan saya sendiri Abdul Jalani. Untuk materi presentasi kelompok kami, yaitu adalah pengendalian risiko yang akan dibacakan oleh Mbak Diandra. Silahkan untuk tempat dan waktunya saya persilahkan. Pengertian pengendalian risiko didefinisikan oleh Wideman dan Mahdur tahun 2009 bahwa risiko adalah ketidakpastian yang menimbulkan kemungkinan menguntungkan yang dikenal dengan istilah opportunity. Sedangkan ketidakpastian yang menimbulkan akibat yang merugikan dikenal dengan istilah risiko atau risk. MIT Vaughan dan Curtis Elliot tahun 1978 menyebutkan risiko diartikan sebagai kans kerugian atau the chance of loss, kemungkinan kerugian, ketidakpastian, penyimpangan kenyataan dari hasil yang diharapkan, probabilitas bahwa suatu hasil berbeda dari yang diharapkan. Manfaat manajemen risiko bagi perusahaan. Yang pertama, menjamin pencapaian tujuan. Kedua, meminimalkan kemungkinan bangkrut. Ketiga, meningkatkan keuntungan perusahaan. Dan keempat, memberikan keamanan pekerjaan. Tujuan manajemen risiko. Tujuan dari manajemen risiko ialah untuk menjamin bahwa suatu perusahaan atau organisasi dapat memahami, mengukur, serta memonitor berbagai macam risiko yang terjadi, dan juga memastikan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat dapat mengendalikan berbagai macam risiko yang ada. Agar pelaksanaan bisa berjalan dengan lancar, maka perlu adanya dukungan dalam menyusun kebijakan dan pedoman manajemen risiko sesuai dengan kondisi perusahaan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Salma. Secara khusus, tujuan dari manajemen risiko ialah A. Menyediakan informasi mengenai risiko kepada pihak regulator. Yang B. Meminimalkan kerugian dari berbagai risiko yang uncontrolled. Yang C. Agar perusahaan tetap hidup dengan perkembangan yang berkesinambungan. D. Biaya manajemen risiko atau risk management yang efisien dan efektif. E. Memberikan rasa aman. F. Agar pendapatan perusahaan stabil dan mampu memberikan kepuasan bagi pemilik dan pihak lain. Prinsip manajemen risiko. Ada perumusan tujuan, kesatuan arah, pembagian kerja dan pendelegasian wewenang, koordinasi dan pengawasan. Jenis-jenis risiko. Jenis-jenis risiko secara umum. Risiko murni, pure risk, adalah risiko yang jika terjadi akan menyebabkan kerugian dan jika tak terjadi tidak akan menyebabkan keuntungan. Ada dua hal yang dapat diakibatkan risiko ini, yaitu rugi atau break even, contohnya kecelakaan lalu lintas, kebakaran, pencurian, dan lain-lain. B. Risiko spekulatif. Spekulatif risk adalah risiko yang bisa menyebabkan kerugian serta risiko ini yaitu rugi, untung, break even. Contohnya judi, bursa efek, membeli undian berhadiah. Oke, untuk selanjutnya resiko partikular
adalah risiko yang berasal dari individu serta memberi dampak secara lokal, contohnya kecelakaan kendaraan. D. Resiko fundamental adalah resiko yang berasal dari alam atau lingkungan dengan dampak yang besar, contohnya tsunami, gempa bumi, banjir bandang, angin topan. Selanjutnya, jenis-jenis resiko dalam perusahaan. Menurut Jorion 1997 ada 3 jenis resiko dalam suatu perusahaan. Di antaranya adalah resiko bisnis. Bisnis risk adalah jenis resiko yang dihadapi oleh perusahaan pada kualitas serta keunggulan produk mereka yang beredar di pasaran. Munculnya inovasi di bidang teknologi, desain produk, dan pemasaran mengakibatkan adanya ketidakpastian pada berbagai aktivitas bisnis. Resiko strategi. Selanjutnya, risiko strategi adalah risiko yang dihadapi perusahaan akibat dari adanya perubahan fundamental di lingkungan ekonomi atau politisi. Risiko ini akan sulit diprediksi karena berhubungan dengan beragam hal. Yang makro yang ada di luar perusahaan. Contohnya, kebijakan ekonomi negara, kebijakan politik. Resiko keuangan adalah resiko yang timbulnya karena adanya pergerakan pasar finansial yang tidak bisa diprediksi. Resiko yang berhubungan dengan kerugian yang mungkin dialami oleh pasar finansial. Contohnya, dalam obligasi finansial, kerugian karena pergerakan tingkat suku bunga. Jenis-jenis resiko bisa diklarifikasikan berdasarkan konsekuensi yang diakibatkan. Berikut jenis-jenisnya. Yang pertama, risiko yang tidak bisa diterima adalah jenis risiko yang harus dihilangkan atau jika memungkinkan ditransfer pada pihak lain karena tak bisa diterima. Yang kedua, risiko yang tak diinginkan adalah jenis risiko yang memerlukan penanganan atau mitigasi risiko hingga ke level yang bisa diterima. Yang ketiga, risiko yang dapat diterima adalah risiko yang bisa diterima karena dampaknya masih dalam batas yang juga bisa diterima. Yang keempat, risiko yang dapat diabaikan, yaitu risiko yang dampaknya sangat kecil sehingga dapat diabaikan. Selanjutnya, sumber-sumber resiko ada 12. Yang pertama, politik. Yang kedua, lingkungan. Yang ketiga, perencanaan. Yang keempat, pemasaran. Kelima, ekonomi. Keenam, keuangan. Ketujuh, alami. 8, proyek. 9, teknis. 10, manusia. 11, kriminal. 12, keselamatan. Selanjutnya, disampaikan dengan Fadia. Identifikasi risiko. Mengapa analisis risiko perlu dilakukan? Analisis risiko menjadi alat berguna bagi bisnis yang ingin melakukan perbaikan. Adapun beberapa manfaat melakukan analisis risiko meliputi 1. Meningkatkan reputasi perusahaan, 2. Mengidentifikasi risiko di setiap departemen, 3. Menghemat anggaran, 4. Menciptakan kesadaran potensi bahaya di tempat kerja, 5. Memastikan kepatuhan hukum. Metode analisis risiko. 1. Analisis putih, 2. Analisis Delphi, 3. Analisis Switch, 4. Matriks probabilitas atau konsekuensi, 5. Analisis pohon keputusan atau decision tree. Cara melakukan analisis risiko, langkah 1 yaitu identifikasi risikonya. 2. Tentukan tingkat ketidakpastian. 3. Perkirakan dampak ketidakpastian. 4. Menyelesaikan metode analisis risiko. 5. Analisis hasilnya. 6. Menerapkan solusinya. Baik, kesimpulan untuk presentasi kali ini. Pengendalian risiko adalah suatu proses yang sangat penting dalam konteks manajemen. Perusahaan yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang dihadapi oleh suatu organisasi dengan menerapkan pengendalian risiko yang efektif
Organisasi dapat meningkatkan ketahanan mereka terhadap ketidakpastian, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan meningkatkan kemampuan mereka untuk mencapai tujuan strategis. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang pengendalian risiko sangat penting bagi kesuksesan jangka panjang suatu organisasi. Baik, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyampaikan materi. Dan sebelum menutup presentasi kali ini, saya ingin mengucapkan permohonan maaf para audiens dan para hadirin jika ada kesalahan atau kekurangan dari tim kami.